Selamat pagi kekasih Tuhan, jumpa kembali di dalam Daily Wisdom yang membawa hikmat dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadikan kita sebagai murid Kristus yang membawa perubahan di sekeliling kehidupan kita. Berbicara tentang murid Kristus yang sudah saya sebutkan di depan tadi, seharusnya memang hidup kita senantiasa mencerminkan Kristus. Dan apakah hal itu sudah terjadi di dalam diri saudara dan saya? Seperti tema kita pada hari ini, membangun kehidupan. Yang saya ambilkan dari Roma 14 ayatnya yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk membangun kehidupan. Saudara, ada suatu kisah tentang sebuah biara yang dari waktu ke waktu semakin sedikit pengunjungnya dan wajah dari biara tersebut semakin hari semakin tidak lagi menarik. Setiap kali ada orang yang datang berkunjung, kesan yang didapat kurang menyenangkan. Nah, selidik punya selidik, ternyata para biarawan yang ada di dalamnya tidak memperhatikan satu dengan yang lainnya. Mereka bersikap masa bodoh, suka membicarakan dan menghakimi orang lain, dan banyak di antara mereka yang sukanya dihormati dan dilayani. Nah, suatu ketika ada seorang guru dan dia menginap di biara tersebut, dan sesudah beberapa hari ia menginap. Sebelum pulang, ia mengumpulkan para biarawan tersebut dan mulai menyampaikan pesan. Ya, pesannya cukup singkat. Dan pesan itu diakhiri dengan sebuah kalimat pendek. Katanya demikian, pada suatu hari nanti akan datang Yesus dan menjelma menjadi salah seorang di antara kalian. Nah, setelah guru tersebut pergi, para biarawan kembali melakukan tugas mereka seperti biasa. Pesan yang disampaikan mulai diresapi setiap anggota biarawan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ternyata kalimat itu membuat mereka mulai bertanya kepada diri sendiri. Suatu hari nanti akan datang Yesus dan menjelma menjadi salah seorang di tempat ini. Akan tetapi siapa? Setiap orang mulai mengira-ngira dan menebak-nebak Yesus yang bakal menjelma di tengah-tengah mereka. Apakah dia adalah teman sekamar? Apakah dia adalah teman seregu atau teman kerja? Apakah jangan-jangan nanti Yesus itu ada di dalam diriku? Kalimat tersebut begitu menggelisahkan mereka berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai pada tahun tertentu mereka mulai beranggapan seandainya Yesus itu menjelma dalam diri mereka sendiri. Bagaimana perilaku mereka? Bagaimana cara berpikir mereka, cara berbicara, dan bagaimana bahkan cara mereka bertindak seperti Yesus? Ya, suasana biara yang tadinya tidak peduli, masa bodoh, yang situasinya masing-masing di dalamnya para anggotanya sering membicarakan dan menghakimi, mintanya dilayani dan dihormati, mendadak berubah menjadi tenang, damai, rukun, saling menghormati dan saling mengasihi. Suasananya kembali seperti saat pertama kali biara itu berdiri. Karena setiap orang menganggap mungkin orang yang ada di hadapannya adalah Yesus, bahkan mungkin diri mereka sendiri. Biara itu terus berjalan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang mengetahui seseorang yang menjadi Yesus. Namun yang pasti orang yang datang berkunjung di biara itu merasakan aura positif. Mereka merasakan suasana surgawi, adanya kasih, perhatian, pelayanan yang luar biasa. Sehingga biara itu kembali hidup dan disukai oleh banyak orang. Bahkan orang yang datang menjadi biarawan juga bertambah. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 14 ayatnya yang ke-19? Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.
Nah, saudara, ketika kita ingin membangun sebuah kehidupan yang baik, bukankah sikap yang baik itu seharusnya lahir dari sebuah kesadaran dalam upaya memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Ketika kita memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan Kristus, maka apa yang keluar dari diri kita itu adalah satu sikap yang natural, penuh dengan ketulusan. Saudara, sudah seharusnya karakter hidup kekristenan yang sama seperti Kristus ada sejak seseorang mengaku percaya dan menjadi pengikut Kristus. Ketika sikap ini terus ada dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera bukan merupakan keniscayaan. Ia akan hadir dan dapat dialami oleh semua orang. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan hidup ini semakin hari semakin baik dengan kesadaran bahwa kita melakukan segalanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, selamat membangun kehidupan ini dengan segala aktivitasnya dan Tuhan memberkati. Kristus Raja semesta, Kristus Surya